Iya, apa memang manusia yang dikategorikan orang munafik ada campur dengan bangsa pasukan Dajjal? Pasti. Oh, berarti pasukan Dajjal sudah mulai bergerak ini? Bisik-bisik itu awal dari semuanya. Oh, astagfirullahaladzim ya. Tapi kalau di daerah sekarang yang terjadi ini, di daerah Lumajang, Jawa Timur itu banyak ulama, banyak pondok pesantren. Wah, ya Allah, kok koyo ngene. Lemuk jan sedilut iki mangke lho janan. Masalah sak. Belasan rumah di Tulungagung rusak akibat diterjang angin kencang. Kerusakan mayoritas terjadi pada bagian atap. Salah seorang petugas BPBD Tulungagung mengatakan, hingga saat ini tercatat belasan rumah yang mengalami kerusakan. Belasan rumah itu berada di Desa Waung dan Moyoketen, Kecamatan Boyolangu. Menurutnya selain di dua desa itu, peristiwa angin beliung juga terjadi di Desa Sobontoro. Namun, BPBD masih menunggu laporan lebih lanjut dari tim reaksi cepat BPBD Tulungagung. Untungnya, tak ada warga terdampak secara fisik dalam peristiwa tersebut. Oh, iya. Apakah memang para ulama menjadi target utama bangsa mereka saat ini? Pasti. Tidak mungkin yang kecil-kecil. Kalau yang gede sudah kena, yang kecil pasti ikut. Iya ya, Allah. Itu cara mereka masuk untuk otak pikir. Iya, betul. Tidak ulama saja. Banyak. Pemerintahan kecil, pemerintahan besar sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan kejadian lagi beruntun lagi sekarang ini baru-baru terjadi itu bencana alam di daerah Lumajang dan Tulungagung ini. Semoga sedulur kita yang ada di daerah sana, Lumajang, Tulungagung ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesabaran dan selalu dalam lindungan Allah dan tetap istiqomah dalam beramaliyah. Dari sekian banyak video di Padepokan Sapu Jagat, banyak juga tentang bencana alam, misteri bencana alam, tanda-tanda alam itu banyak sekali dari sekarang terjadi di Lumajang dan di Tulungagung. Nah ini di sana itu banyak tokoh ulama, para kiai, pondok pesantren di Jawa Timur. Ternyata tidak terlepas dari itu, Allah pun mengingatkan dengan alam yang berbicara. Semoga sedulur Padepokan Sapu Jagat mengerti, memaknai bahasa alam di dunia ini, di sekeliling kita, bahwasanya ini mengingatkan kepada umat manusia tentang adanya peringatan agar manusia itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami penasaran sebenarnya di sana itu bagaimana yang terjadi dan bagaimana kondisi manusia di sana. Nanti kita akan coba menghadirkan salah satu sosok gaib di daerah sana ataupun sosok gaib yang ditugaskan di sana di daerah Lumajang dan Tulungagung ini untuk menceritakan kenapa sampai ada peringatan alam yang terjadi di sana. Untuk sedulur Padepokan Sapu Jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bahasa jin, harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah, gambaran atau wawasan agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Pak Tengana siap? Kita langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Saya minta hadirkan salah satu sosok yang ditugaskan di daerah Lumajang dan Jawa Timur yang saat tadi terjadi bencana angin puting beliung dan juga bencana alam sekitarnya. Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya minta kehadirannya sosok yang ditugaskan
Tulung Agung di Jawa Tengah yang mengetahui tentang bencana alam di sekitar sana. Sallallahu Muhammad, monggo silakan. Sallallahu Muhammad. Ruangan ini terbentengi ya dari jin fasik atau siluman yang ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya terbental Allah. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Sinkron dengan tubuh mediator, menyesuaikan dengan tubuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara ini? Sosok jin. Jin. Ya, Sebelum saya panggil ke sini, Anda ada di mana? saya baru saja naik. Baru saja naik. Panggil lagi ke bawah. Oh iya. Oh, mohon maaf sebelumnya kalau saya mengganggu Anda. Jadi yang baru naik langsung dipanggil lagi ke bawah sini. Allahu Akbar. Iya, mohon maaf sebelumnya. Memang tadi ditugaskan di mana? Ada tugas di bumi. Betul. Di daerah Jawa. Khususnya selatan. Oh, khususnya daerah Jawa Selatan. Apa yang ditugaskan oleh Anda itu apa? Yang barusan Anda lakukan? Apakah ada hubungannya dengan bencana yang terjadi tadi itu? Pasti itu semua. Semua bencana dari ujung ke ujung. Saya mengetahuinya. Kok sampai ada perintah turun kepada Anda? Kalau Anda ini menggerakkan apa di alam bumi ini? Angin atau air? Angin. Angin. Allahu Akbar. Ya. Memang kalau Anda mengetahui kenapa sampai Anda membawa angin yang begitu besar kepada yang makhluk yang ada di bumi, khususnya selatan, ada apa? Yang dari penglihatan kalian, manusia di daerah selatan bagaimana? Saya cuma ditugaskan. Masih sedikit peringatan. Peringatan. Bukan dari saya saja. Dari tanah, dari air sama. Semua ditugaskan memperingatkan Makhluk-makhluk yang ada di bumi. Iya, kalau bisa terlihat nggak manusia itu atau kamu diutus ke tempat suatu daerah karena di tempat itu mengingatkan manusia, karena manusia itu banyak melakukan dosa apa, dosa yang seperti apa? Anda bisa melihat sejauh itu tidak? Masyarakat yang kamu datangi menjalankan tugasnya, mana-mana banyak kemunafikan. kemunafikan. Ya, Allahu Akbar. aku baik padahal bukan. Aku pintar padahal bukan. Banyak kabar dari kemaksiatan. Kemunafikan, banyak manusia yang munafik. Allahu Akbar. Ya. Sampai Allah memberikan perintah untuk menurunkan Anda membawa angin. Ya. Apakah sudah begitu banyak orang-orang munafik di dunia ini? Hampir imbang. Hampir imbang. Iya, Allahu Akbar. Memang dosa orang, ngeri kalau bicara munafik itu susah. Antara musuh dan kawan itu tidak terlihat. Kalau yang munafik ini, ya, di depan mengaku kawan, iya, belakang musuh. Banyak. Itu apa yang menutupi mereka? Astagfirullah. Misalnya ini. Iya, apa memang manusia yang dikategorikan orang munafik ada campur dengan bangsa pasukan Dajjal? Pasti itu. Oh, berarti pasukan Dajjal sudah mulai bergerak ini? Bisik-bisik itu awal dari semuanya. Oh, astagfirullahaladzim, ya.
Tapi kalau di daerah sekarang yang terjadi ini, di daerah Lumajang, Jawa Timur itu banyak ulama, banyak pondok pesantren. Ya, betul. Status itu semua. Status Iya. Pondok pesantren, kiai, ulama. yayasan, nyai, lembaga pendidikan, semuanya status. Keasliannya apa? Munafik lagi. Hatinya itu belum tentu. Oh, astagfirullahaladzim. Iya. Karena yang benar itu adanya di hati. Iya. Mulutnya pintar berceramah, pintar dalil, tapi hatinya munafik bisa jadi. Semua duniawi. Semua duniawi. Ya, Bukan karena Allah. Pondok pesantren hampir yang ada yang tulus mengajar. Astagfirullahaladzim, hampir tidak ada yang tulus. Iya, tidak menjamin orang itu status ulama, kiai. Lahirianya saja itu, statusnya saja. Betul. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ya wajar, kalau memang Allah memberikan sebuah peringatan dengan bencana, dengan alam, ya wajar. Tapi sudah sampai mana pergerakan pasukan Dajjal ini kok sampai bisa menembus para ulama, para kiai, Hampir menyeluruh dunia. hampir menyeluruh dunia. Iya. Itu pasukan Dajjal. Saya ingin tanya tentang pasukan Imam Mahdi. Apakah Anda bisa melihat pasukan beliau yang dikabarkan Rasulullah dengan panji-panji hitam? Apakah mereka sudah mulai bergerak ataukah memang belum ada? Tinggal perintah. Ya, semua sudah mempersiapkan. Oh, subhanallah. Iya. Berarti manusia yang menjadi pasukan Imam Mahdi, dia paham bahwa dia pengikut Imam Mahdi atau tidak paham? Ada yang paham, ada yang tidak. Oh ya, seperti halnya Imam Mahdi. Allah, semoga kita termasuk salah satu golongan pasukan-pasukan beliau. Amin ya Allah. Oh, ada yang mau ditanyakan lagi nggak tentang kondisi dunia saat ini? Kalau tidak, takutnya beliau sibuk. Tadi baru naik disuruh panggil ke sini. Allah. Oh, iya. Apakah memang para ulama menjadi target utama bangsa mereka saat ini? Pasti. Tidak mungkin yang kecil-kecil. Kalau yang gede sudah kena, yang kecil pasti ikut. Iya ya, Allah Akbar. Itu cara mereka masuk itu otak pikir. Iya, betul. Tidak ulama saja. Banyak. Pemerintahan kecil, pemerintahan besar sama. Ujungnya dulu diajar. Ujungnya dulu, kepalanya dulu. Masuk ke dalam hati. Nah, itu mereka pasukan Dajjal itu masuk ke dalam pikiran. Itu mereka kadang melalui proses yang bagaimana bisa masuk dalam pikiran manusia dan sampai menutup hati manusia itu. Duniawi lagi, Allahu Akbar. Duit lagi masalahnya. Itu cara mudah. Yang kemilau kali yang bahaya. Oh, nggak ada dunia kosong. Pokoknya nggak ada duniawi kos. Allahu Akbar. Yang pasti duniawi, harta, tahta, dan wanita. Itu wanita kan yang bahaya. Yang kemilau. Karena duniawi. Iya, karena duniawi aja sudah luntur. Iya. Bagaimana dengan tahta? Belum wanita digoda. Ya Allahu Akbar. Ya, manusia bisa dibilang katakan ujiannya berat ya berat, ringan ya ringan. Dia apapun bisa. Iya.
apapun bisa dilakukan. Allahu Akbar. Sekarang pengajar tidak ada yang tanpa jasa. Bohong. Dengan jasa. Iya, tanpa jasa bohong. Tapi kalau di sini, teman-teman di sini mengobati orang itu tidak. Kalau banyak yang menanyakan berapa mahalnya mengobati saya kena santet, saya ikhlasnya. Apakah itu ada hubungannya dengan jasa atau pamrih? Beda lagi. Semua tergantung akadnya. Oh, semua tergantung akadnya. Iya. Padahal kalau memang mereka yang berobat ke sini memberikan sebuah imbalan itu digunakan untuk dijalani Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Itu. Ya. Tapi Penting hatinya dulu. ya, yang penting masih seimbang dengan pasukan Dajjal. Jangan terlalu banyak pasukan Dajjal. Tapi itu banyak yang sudah mengiming di luar kita. Nah, itu banyak pasukan yang sudah memberikan iming-imingan dunia itu, yang sudah masuk menggoda. Iya. Ya sudahlah, itu aja ya, jangan terlalu jauh ya. Takutnya banyak ulama yang ini kebisik-bisiki lagi. Ini bangsa pasukan Dajjal melihat pembicaraan kita ini, mereka suka apa tidak nih rahasia mereka kita bongkar? Pasti khawatir. Khawatir ya. Biarin aja, tidak apa-apa. Khawatir mereka rahasianya terbongkar ya. Iya. Sebenarnya sudah terbongkar. Sebenarnya sudah terbongkar. Iya. Tapi banyak manusia yang belum sadar. Itu dia munafik. Ya, innalillahi. Berarti kan kembali ke manusianya sendiri ya. Akhirnya ya ujungnya itu kembali ke hati dan akal pikiran manusia. Diperingati sama angin yang sekarang terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Apalagi sekarang kalau nggak alam berbicara. Iya, karena kalau Alam berbicara saja masih sama. masih sama ya. Astagfirullah. Ya. Belum ada mau perubahan. Ya Allah, mau bagaimana lagi karena kondisinya sudah seperti ini. Ya setidaknya kita bisa lebih memperbaiki ibadah kita. Ya terima kasih lah saya ucapkan. Saya takut mengganggu tugas Anda. Tadinya baru nyampe atas, langsung turun lagi ke sini. Saya ucapkan terima kasih. Ada pesan nggak buat umat manusia, khususnya umat muslim di Indonesia? Ikhlas itu saja. Ikhlas saja. Semua dasar ikhlas. Pasti. Semua akan baik-baik saja. Ya ikhlas ya, insya Allah. Kalau memang makom ikhlas itu sangat luar biasa, memang susihnya itu. Ya insya Allah nanti pesannya keikhlasan itu nanti kita coba untuk melakukannya semaksimal mungkin untuk dalam sebuah kehidupan ini untuk mengikhlaskan apapun yang terjadi. Ya sudah, saya ucapkan banyak terima kasih sudah berkenan hadir dan mohon maaf kalau saya kurang sopan dalam menghadirkannya. Silahkan kembali bertugas ya Mbah. Ya silahkan kembali ke langit, tugasnya kembalinya ke langit. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Sang Yang Nurjaya, sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang terkawal dan sukmanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walau alam sawab, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Alam itu digerakkan oleh utusan-utusan Allah. Nah, utusan Allah di bumi ini sebenarnya banyak. Ada wali-wali Allah, ada malaikat-malaikat Allah, ada bangsa jin yang memang diutuskan untuk di dunia ini juga ada, dan mereka itu punya tugas khusus-khusus. Ada yang untuk angin, ada yang air, ada yang bumi. Ya seperti itu. Bumi bisa bergerak, gempa bumi itu ada yang menggerakkan, yaitu utusannya Allah. Sistemnya seperti itu. Allah tuh nggak perlu turun tangan untuk menggerakkan bumi. Allah tuh nggak perlu turun tangan untuk menurunkan hujan. Allah tuh nggak perlu turun tangan untuk membagi rezeki. Sudah ada petugas-petugasnya khusus, termasuk alam, bencana alam itu tugas-tugasnya utusan-utusan Allah untuk mengingatkan manusia yang ada di bumi ini, khususnya umat muslim di dunia. Mungkin semoga bermanfaat di video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.